Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Himawan, kembali lagi di channel Sahabat Tani. Nah, hari ini kita berada di toko pertanian ya teman-teman. Nah, hari ini tanggal 6 Januari 2021 ya. Nah, di sini saya mau bercerita tentang toko pertanian. Saya lulusan S1 keperawatan ya teman-teman. Nah, calon perawat. Kenapa saya membuka toko pertanian ini? Awalnya saya melihat kekurangan yang ada di desa ini. Apa sih kekurangan ataupun toko-toko yang belum ada di desa ini? Nah, saya melihat sekitar, terus melihat orang-orangnya. Oh, ternyata di sini mayoritas petani. Jadi kenapa kok nggak membuka toko pertanian? Nah, di situ. Jadi pertama kali saya membuka itu karena melihat peluang bisnis maupun untuk membantu petani yang ada di sini. Walaupun saya jurusannya keperawatan, untuk merawat manusia, tetapi ilmu yang ada di keperawatan mungkin tidak jauh ataupun hampir sama dengan ilmu di pertanian. Kan tujuannya juga sama-sama merawat ya teman-teman. Nah, seperti itu. Awal membuka toko, untuk toko pertanian ini saya mungkin pertama masih kecil teman-teman, karena pertama terkendala modal awal mungkin tidak banyak, dan kita melihat peluang apa yang musim apa pada waktu itu yang harus kita siapkan untuk obatnya. Pada waktu itu musim padi teman-teman. Jadi pada musim padi kita melihat obat apa yang digunakan oleh petani. Seperti itu. Jadi kita survei ke petani obat-obat yang digunakan pada musim padi. Seperti itu. Jadi kalau musim padi itu kan biasanya petani menggunakan obat Kabrio untuk fungisida, terus untuk insektisidanya biasanya menggunakan ya macam-macam lah, perekat juga, karena kan kalau musim padi di sini identik dengan musim hujan. Jadi kalau untuk menanam padi harus menunggu musim hujan teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kita melihat peluangnya. Kita bisa menyiapkan perekat untuk pelengkap ya teman-teman, karena musim hujan. Nah, seperti itu. Terus untuk mengatasi, contohnya ya, mengatasi kresek, karena biasanya kalau musim padi itu kebanyakan kalau bulan tahun-tahun kemarin itu kresek. Obatnya apa kita siapkan. Terus kalau ada wereng, obatnya apa kita siapkan. Jadi kita tanya-tanya ke petani obat-obat yang digunakan, lalu kita beli. Kita kembali lagi ke petani, bilang saya menyiapkan obatnya Pak, kalau ingin beli bisa ke saya, seperti itu. Jadi terus kita menggali apa yang dibutuhkan petani, lalu kita belanjakan, seperti itu. Nah, seandainya ada petani datang, Mas beli obat ini belum ada, oh iya Pak, nanti siang saya Bapak kembali lagi, saya belanjakan. Seperti itu untuk awal kita membuka toko ya teman-teman. Jadi strateginya seperti itu. Jangan sampai Pak tidak ada, itu otomatis membuat pembeli langsung kabur.
Jadi strateginya, oh iya Pak, nanti siang kita belikan, nanti siang Bapak datang ke sini lagi, obatnya sudah siap. Jadi kita beri kepastian ke petani kalau siang sudah ada. Seperti itu teman-teman. Jangan sampai menolak, karena sekali petani sekali toko sekali menolak, kadang petani sudah tidak mau ya teman-teman untuk kembali. Nah, seperti itu. Nah, kita beri janji ya. Kalau keperawatan juga gitu. Nah, seperti untuk keperawatan jiwa itu, kalau kita eh, mau menemui pasien atau membuat janji, kalau seandainya ya, kalau dulu kalau di pas waktu ke RSJ itu kita mau membuat janji ya ke pasien, itu kita harus ngomong Pak atau Bu atau Mbak atau Kak atau Dek, itu gini, Pak, hari ini nanti jam segini saya ingin ngobrol sama Bapak. Tempatnya di sini, waktunya segini. Nah, itu harus ditepati ya teman-teman. Biasanya kalau sudah tidak ditepati, seandainya kita telat, nah, itu nanti pasien sudah tidak mau diajak berbicara. Jadi lebih baik kita lebih cepat atau tanggap daripada kita nanti dicuekin seperti itu. Nah, itu kita kaitkan di pertanyaan ini. Jadi harus sigap, tanggap, dan cepat untuk mengatasinya itu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi untuk awal membuka toko ya seperti itu, modal sedikit, terus pengalaman untuk pertanian dulu juga ada sedikit, tapi teman-teman sekedar tahu lah. Jadi untuk pengalaman sekedar tahu, lambat laun kita belajar, terus selalu dekat ke petani, apa yang dibutuhkan. Jadi kita tidak ketinggalan obat-obat baru untuk informasi baru. Jadi selalu update di kita. Seperti itu teman-teman. Seandainya aja kita melihat di sawah ada tanaman cabai, kita lihat, oh apa masalahnya untuk tanaman cabai itu, kita lihat, kita lalu browsing atau kita mencari-cari informasi, ini penyakit apa, terus ini obatnya apa, cara mengendalikan yang selain pengendalian awal bagaimana, itu kita harus tahu teman-teman ya. Seperti itu. Jadi jangan kalau membuka toko beli obat, belanja obat lalu dijual, tidak tahu maksud dari obat itu. Kita harus tahu sedikit pun harus tahu. Contohnya Gramason, obat rumput ya, itu herbisida. Itu biasanya kan kalau petani tanya, satu tangki itu berapa tutup. Nah, kalau tutup itu kan agak susah ya teman-teman. Kita harus tahu dulu satu tutup itu berapa mili. Nah, jadi untuk itu kita harus belajar dulu. Lalu obat rumput itu Gramason ya. Gramason itu membasminya cepat atau lambat. Nah, itu kita harus tahu. Bila perlu kita beli yang kecil, kita praktekkan sendiri. Nah, cepat atau lambat. Terus Gramason itu untuk tanamannya mati sampai akar atau tidak. Lah itu kita juga harus mengetahui.
Seperti itu teman-teman. Jadi tidak, kalau dulu itu tidak semudah yang dibayangkan teman-teman untuk membuka toko pertanian. Jadi kita harus benar-benar mempelajari, menyiapkan modal, tempat dan lain-lain. Terus untuk tempat pembelian obat kita harus tahu, kita survei dulu harga mana, toko besar mana yang harganya lebih murah, terus supplier mana yang harganya lebih murah, terus obat-obat mana yang dibutuhkan oleh petani. Jadi harus kita pelajari. Seperti itu teman-teman. Demikianlah ya informasi atau cerita-cerita aja ya, cerita-cerita saya tentang toko pertanian ini. Jadi semoga untuk cerita-cerita saya ini menginspirasi buat teman-teman. Terus seandainya mau membuka toko pertanian, harus belajar dulu ya, jangan asal membuka tapi kita harus mempelajari dulu, pertama mempelajari sekitar rumah, terus mempelajari tanaman dipelajari juga, ini kena penyakit apa, ini obatnya apa, terus mempelajari obat dan lain-lain lah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.